Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf dulu ini kepada Pak Rektor, kemudian juga kepada Pak Dekan dan Bu Wadek tadi yang kita hadir di sini, karena saya pengen jalan-jalan ke Manokwari tapi ternyata gagal tadi karena ada masalah lain gitu ya, yang sebenarnya juga lain kali gitu barangkali bisa saya lakukan juga jalan-jalan ke Manokwari bertemu Bapak Ibu semua yang ada di Unipa. Baik, pagi ini tugas saya adalah untuk menyampaikan presentasi tentang penulisan makalah untuk jurnal IEEE. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, jadi ini yang materi yang akan saya sampaikan. Semoga sudah terlihat. Ya, jadi materi kita hari ini adalah penulisan artikel ilmiah pada jurnal IEEE bidang teknik bagi pemula. Jadi ini fokusnya udah jelas, artikel ilmiah, jurnal IEEE bidang teknik, dan ini adalah untuk pemula. Jadi kita juga asumsikan di sini bahwa Bapak Ibu mungkin akan baru memulai menulis makalah ya untuk disubmit ke jurnal IEEE. Nah, sebagai pembuka aja supaya suasana agak cair, Bapak Ibu mungkin pernah ya pasti sudah kenal dengan Batman gitu ya. Jadi Batman punya teman namanya Robin. Nah, Robin ini ceritanya itu ambil studi S3 gitu ya, dibimbing oleh promotor yang namanya Profesor Batman ya. Jadi saya mau menunjukkan sedikit. Nah, ini ya, jadi Bruce itu kan nama aslinya Batman gitu ya. Jadi Robin itu bilang ke Prof Batman, promotornya, Mas Bruce, saya mau coba submit ke jurnal Q3 atau Q4 saja biar cepat lulus ya. Nah, sama Prof Batman dimarahi, lah ngapain nyobanya kok yang jurnal yang kualitasnya nggak bagus gitu ya, percuma nanti ya segala upaya riset kemudian penulisan makalah ya yang sudah dilakukan dengan susah payah, ketika di submit, dipublish, dipublikasi di jurnalnya nggak ada yang baca ya karena kualitasnya kurang baik gitu ya. Jadi tidak begitu dipercaya oleh para pembaca, oleh para peneliti di dunia komunitas ilmiah gitu ya. Jadi ngapain nggak coba jurnal yang bermutu tinggi langsung gitu ya. Jadi coba jurnal IEEE dulu. Nah, ini sesuai dengan pesan dari Pak Wahyudi Hasbi tadi ya, bahwa ya kenapa kita nggak memasang target yang tinggi dulu gitu ya. Karena kalau kita langsung masang target rendah, maka kita nggak punya motivasi untuk mencapai hasil yang terbaik ya. Jadi oleh karena itu hari ini fokusnya adalah jurnal IEEE ya. Nah, jadi yang sudah kita lalui sebelumnya tanggal 18 Maret yang lalu kita udah pernah bikin workshop istilahnya ya, preliminary gitu ya. Jadi awalan saja, yaitu persiapan menulis makalah. Waktu itu dilakukan secara online. Kemudian tanggal 26 dan 27 ini Agustus ini ya, kita akan coba mulai masuk ke inti permasalahan, yaitu penulisan makalahnya, serta besok ada klinik penulisan ya. Dan ini klinik penulisan ini justru yang sangat kami harapkan, seperti disampaikan Prof Tina, kalau sekedar workshop kemudian bubar, tidak ada tindak lanjut apapun, ya nggak ada gunanya gitu ya. Jadi kita udah repot-repot berkumpul, kemudian sama-sama mengikuti workshop, tapi kemudian nggak ada gunanya kalau tidak langsung dipraktekkan ya. Jadi klinik penulisan itu adalah bagian yang penting. Jadi saya tentunya mengharap Bapak Ibu yang ikut di sini barangkali sudah punya makalah, walaupun barangkali baru setengah jadi ya, silakan disampaikan ke Prof Lina, Pak Wahyudi maupun ke saya. Nanti kita bisa bagi-bagi tugas. Besok kalau ada Zoom lagi, misalkan klinik, saya bisa lakukan juga membahas mungkin 2 atau 3 makalah yang representatif ya, yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu peserta. Sementara nanti Prof Lina dan Pak Wahyudi juga bisa menghandle peserta yang mungkin mau klinik one on one ya di sana ya, di kampus Unipa. Oke, ini adalah apa yang sudah kita bahas di
uh, workshop sebelumnya yang online, ya, bahwa ketika kita akan menulis makalah untuk sebuah jurnal, kita harus sudah siap dulu dengan 6 hal ini. Jadi kalau sampai salah satu belum siap, ya jangan menulis makalah dulu gitu ya. Jadi yang pertama kita sudah memformulasikan permasalahan umum dan permasalahan fokusnya ya, fokus masalahnya. Kemudian kita juga sudah melakukan studi literatur mengenai solusi-solusi yang sudah ada sebelumnya terhadap fokus masalah tadi ya. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi celah yang masih memerlukan solusi baru dan celah atau solusi celah yang memerlukan solusi baru itu udah kita tindak lanjuti dengan sebuah usulan solusi baru ya, dan bukan hanya baru tapi juga harus unggul ya, karena percuma kalau solusinya baru tapi nggak lebih unggul dibandingkan solusi yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi makin tinggi tingkat kebaruan dan juga keunggulannya tentunya akan makin baik ya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan alasan ilmiah atau penjelasan teoritis mengapa kok kita berani-beraninya kita itu mengusulkan solusi tersebut dan mengklaim bahwa solusi tersebut baru dan unggul. Nah, itu harus kita jelaskan harus kita ketahui ya, sudah kita siapkan alasan ilmiahnya. Nah, yang terakhir kita juga sudah siap dengan bukti pembuktian terhadap klaim kita tadi ya, bahwa solusi kita itu selain baru juga unggul, dan klaimnya ini bisa biasanya ya kalau kita di bidang teknik kalau nggak lewat eksperimen ya lewat simulasi ya. Jadi kalau 6 poin ini sudah siap, maka berarti kita juga sudah siap menulis makalah untuk jurnal. Nah, kita mulai dari langkah pertama, yaitu menulis introduction ya, pendahuluan. Jadi secara umum outline kerangka dari sebuah makalah atau paper itu seperti ini. Nah, ini mohon maaf ini mulai dari slide ini sampai ke belakang nanti semuanya berbahasa Inggris. Jadi karena Bapak Ibu juga targetnya publikasi di jurnal internasional, maka file asli yang sudah saya punya, slide asli yang sudah saya punya berbahasa Inggris, saya biarkan tetap berbahasa Inggris ya. Jadi kerangka makalah itu tentunya selain ada judul, kemudian nama-nama penulis, abstrak, kemudian di belakang nanti ada referensi atau daftar pustaka ya, dan appendix. Maka yang akan kita bahas lebih dulu adalah yang body ya. Jadi yang berada di antara abstrak dan referensi. Dan badan sebuah makalah, tubuh sebuah makalah itu bisa macam-macam isinya ya. Ada yang seperti ini ya, introduction, kemudian biasanya ada beberapa jurnal yang meminta untuk mencantumkan related works lebih dulu, jadi ini semacam studi literatur begitu. Kemudian material and methods, hasil dan pembahasan ya, dan kemudian kesimpulan dan mungkin juga rekomendasi untuk riset selanjutnya. Ada juga yang seperti ini ya, jadi kalau kita bandingkan yang kedua ini dengan yang pertama tadi, ini section 2-nya, bab 2-nya gitu ya. Ini sebenarnya ini kayak related works juga, tapi judulnya langsung dibikin yang relevan dengan judul atau topik makalahnya ya. Kemudian 3 ini juga sebenarnya mirip dengan nomor 3 section 3 yang di sebelumnya ya, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi lainnya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa secara umum bentuk kerangkanya itu ada similarity, ada kesamaan gitu ya. Cuman seringkali ada variasi di sana sini disesuaikan dengan topik yang dibahas ataupun juga format yang diminta oleh jurnal. Karena kadang-kadang jurnal meminta format atau kerangka yang khusus ya. Jadi ada macam-macam ini ya. Nah, kita secara umum barangkali Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah IMRAP gitu ya. Jadi secara umum bentuknya seperti itu, tapi nanti akan bervariasi ya, dari satu paper ke paper yang lain ya, dari satu format untuk jurnal tertentu ke jurnal yang lain. Oke. Nah, mengapa introduction ini saya beri bagian khusus, dibahas secara khusus ya? Karena introduction ini bagian yang sangat penting ya. Jadi introduction itu nggak seperti pendahuluan di sebuah cerita novel gitu, bukan ya. Kalau untuk makalah ini sangat penting. Mengapa? Karena di
introduction inilah penulis makalah itu akan membuka, menjelaskan permasalahannya itu apa dan mengapa kok permasalahan ini sangat urgen ya, untuk diselesaikan, dicarikan solusi gitu ya, dan apa manfaatnya, apa manfaat dari solusi yang ditawarkan oleh si penulis. Pertama ya, kedua, di introduction inilah juga penulis itu menunjukkan kebaruan solusi yang dia tawarkan itu apa dan keunggulannya apa ya, dibandingkan dengan solusi-solusi yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini semacam literature review atau studi literatur, studi pustaka ya. Jadi pada umumnya kalau di jurnal IEEE studi pustaka itu kita sampaikan di introduction. Nanti saya beri contohnya. Nah, kemudian di introduction ini juga lah penulis menunjukkan atau menjelaskan konsep ya, konsep dasar dari solusi yang mereka usulkan, yang dia usulkan ya. Dan ini tentunya adalah sebuah penjelasan ilmiah ya. Jadi tadi itu yang di depan saya bilang sebagai pemikiran teoritis. Jadi ketika kita mengusulkan sebuah solusi, di introduction itu kita harus sudah menjelaskan mengapa kok kita berani-beraninya tadi itu ya mengusulkan solusi ini ya. Apa sih keunggulannya dan mengapa kok bisa unggul? Mengapa bisa unggul ini harus kita jelaskan dengan pemikiran teoritis ya. Jadi dengan basis teori dan hukum yang sudah diakui oleh komunitas ilmiah, plus juga hasil-hasil dari studi literatur ya, atau mungkin dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa dijadikan dasar. Kemudian juga di pendahuluan ini kita perlu menyampaikan alur pembahasannya nanti seperti apa. Ya. Nah, kemudian ini adalah pentingnya bagi penulis, pentingnya bagi reviewer. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah selesai menulis paper, di submit atau dikirim ke sebuah jurnal, maka paper Bapak Ibu akan direview ya oleh sejumlah reviewer ya. Biasanya 2, 3 atau 4 reviewer. Nah, dari introduction itulah reviewer bisa mendapatkan kesan pertama mengenai layak tidaknya paper Bapak Ibu itu diterima di jurnal. Ya. Dan kesan ini seringkali jadi penting ya. Jadi sebagai contoh ini ya, jadi saya sampaikan di sini ya. Jadi bagaimana seorang reviewer itu mengevaluasi sebuah paper. Ya. Jadi ketika mengevaluasi sebuah paper, reviewer itu punya pedoman, dan pedoman itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dicarikan jawabannya oleh reviewer. Jadi misalkan, apakah paper tersebut, paper yang dia review, yang direview oleh si reviewer itu punya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan ya? Apakah papernya itu secara teknis itu kuat ya? Jadi dilakukan dengan benar, dengan basis teori yang sudah benar ya, disampaikan. Nomor 3, disampaikan dengan lengkap ya. Nomor 4, apakah referensi yang digunakan sesuai dan sudah cukup ya. Kemudian nomor 5, biasanya si reviewer ditanyain rekomendasinya apa, apakah langsung diterima tanpa revisi, atau dengan revisi kecil, atau revisi besar, atau reject ya. Nah, kemudian biasanya juga reviewer diminta untuk memberikan komentar terhadap paper yang Bapak Ibu kumpulkan tadi, yang direview oleh si reviewer ya. Nah, nomor 1 ini paling gampang. Daripada nunggu sampai selesai membaca satu paper, maka biasanya reviewer langsung melihat ke introduction. Apa sih sebenarnya kontribusinya? Ya, jadi kontribusi paper itu biasanya langsung dilihat dari introduction. Ya. Nah, oleh karena itu menulis introduction jadi penting ya. Jadi introduction ini ketika ditulis harus punya alur logika yang baik ya. Jadi seperti menulis cerita ini sebenarnya. Dan tidak ada lompatan gitu ya, lompatan logika ya antar paragraf, harus bersambung. Juga tidak ada lompatan logika antar kalimat ya, ini seperti latihan menulis biasa. Dan kemudian seluruh section ketika jadi section introduction ini ya, bagian introduction ini ketika dibaca itu harus seperti
sebuah cerita memang. Dan ceritanya cerita tentang apa? Nah, ceritanya ini yang ditulis di introduction itu alirannya itu ya, itu mulai dari permasalahan umum ya. Ini yang bisa kita sebut sebagai relevansi ya, relevansi dari riset yang kita laporkan. Kemudian permasalahan umum ini kemudian kita kerucutkan menuju ke fokus permasalahan ya. Nah, kemudian setelah itu cerita berlanjut ke solusi apa saja yang sudah pernah dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya, dalam paper-paper sebelumnya, khususnya dalam kaitannya dengan fokus permasalahan tadi. Oke, ini dibahas, kemudian kita sampaikan di introduction ya. Setelah itu jalan ceritanya adalah jadi permasalahan apa sebenarnya yang masih tersisa, yang belum bisa diselesaikan atau diperbaiki oleh solusi yang sudah ada. Nah, di situ ada celah, maka kita lanjutkan ceritanya itu dengan menyampaikan celah tersebut, celah permasalahan tersebut bisa kita tambal ya, dengan solusi usulan kita ya. Nah, solusi usulan kita ini konsepnya harus kita jelaskan, keunggulannya apa kita sampaikan, dan kebaruannya harus kita jelaskan juga ya. Jadi bagian mana yang baru dari solusi yang kita usulkan. Dan ini kaitannya nanti dengan originality ya. Nah, yang kemudian alur cerita berikutnya adalah kita juga perlu menjelaskan kenapa kok kita berani tadi itu mengklaim bahwa solusi kita lebih unggul, lebih baik dibandingkan solusi yang sudah ada, dan apa buktinya ya. Jadi kita jelaskan singkat pembuktiannya itu seperti apa nantinya, dilakukan dengan apa, simulasi atau eksperimen ya. Dan ini nanti kaitannya dengan superiority atau keunggulan ya, keunggulan solusi kita. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tiga hal ini yang penting yang harus ada dalam introduction-nya: relevansi, originality, dan superioritas atau keunggulan. Oke, saya lanjut. Oke, ini ketutupan terus saya ini karena ada. Oke, ya jadi sekarang tadi sudah jelas ada tiga hal tadi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya tentunya dalam introduction itu apa saja sih yang harus ada ya? Nah, sebenarnya kalau kita amati ya paper-paper di jurnal editorial ataupun jurnal-jurnal lain yang mutunya yang bermutu gitu ya, bisa kita lihat bahwa pada dasarnya introduction itu terdiri dari 4 bagian ya. Bagian yang pertama ini bagian biasanya paragraf pembuka, isinya adalah pernyataan kita mengenai relevansi atau manfaat ya dari paper kita ya. Jadi biasanya kita mulai dengan permasalahan umum, kemudian kita lanjutkan, jadi misalkan 2 atau 3 kalimat begitu, kemudian kita lanjutkan dengan beberapa kalimat yang membawa permasalahan itu ke fokus yang akan kita bahas ya. Ini bagian pertama. Ini biasanya 1 paragraf cukup ya. Yang nomor 2 ini yang penting ya. Ini adalah yang saya bilang tadi sebagai studi pustaka yang ditulis dalam introduction, dalam bagian introduction. Ya. Jadi ini isinya adalah cerita mengenai fokus permasalahan tersebut dan pengembangan solusi-solusi sampai saat paper ini ditulis ya. Jadi solusi yang sudah ada sebelumnya, jadi studi pustaka ini. Jadi sebelum kita menulis bagian ini ya, kita harus sudah selesai melakukan studi literatur dengan lengkap ya, untuk memahami solusi apa saja yang sudah pernah ditawarkan atau dilaporkan orang lain ya dalam paper-paper yang sudah terbit sebelumnya. Oke, kita ya tentunya dalam studi literatur sudah kita identifikasi ya paper-paper apa yang perlu kita tampilkan ya, kita gunakan sebagai acuan sebagai pengembangan teknologi terkait dengan solusi yang nantinya kita usulkan ya. Nah, tapi ketika kita sudah punya kumpulan paper tersebut, kita jangan terjebak. Sih susah, dan store di WA dan store di IG. Mohon maaf, ada suara masuk ya. Oke. Jadi 5. Mohon maaf. Yang kedua.
Oke, ya, terima kasih. Sebentar. Oke, baik. Ya, jadi kita jangan sampai terjebak membahas studi literatur itu paper demi paper ya. Satu paper kita bahas, kemudian setelah selesai baru kita bahas paper berikutnya. Kita jangan terjebak seperti itu dalam menulis, karena ini cara penulisan seperti itu akan mengganggu alur cerita. Ya. Jadi yang kita lakukan harusnya seperti apa? Ya, pertama kita coba mengelompokkan paper-paper tersebut berdasarkan dua hal. Pertama adalah tipe atau kelas atau kelompok solusi yang menggunakan teknik yang sama, metode yang sama. Jadi biasanya ada mungkin 2, 3, atau 4 paper yang menawarkan solusi dengan metode yang relatif sama atau masuk dalam kelas metode yang sama. Itu pertama kita kelompokkan, dan kemudian urutan pembahasannya pun kita sesuaikan dengan anggap aja gini, mana kelas metode yang lebih primitif misalkan gitu ya, itu kita bahas paling depan gitu ya, paling awal. Kemudian diikuti dengan kelas metode yang sudah lebih maju, sudah lebih baik, diikuti dengan kelas yang lebih baik lagi, dan seterusnya ya. Jadi kita coba melihat posisi kelas metode atau paper-paper tersebut dalam timeline dari pengembangan solusinya. Kemudian untuk setiap kelompok paper itu kita tunjukkan keunggulan mereka apa, tapi juga yang penting adalah kelemahan dan keterbatasan solusi yang ditawarkan oleh kelompok paper tersebut. Ya. Kemudian setelah membahas satu kelompok paper, kita masuk ke kelompok berikutnya yang di mana kelompok berikutnya ini biasanya menawarkan solusi yang lebih baik dibandingkan kelompok yang sebelumnya. Demikian kita lakukan terus ya, berulang sampai akhirnya seluruh paper sebelumnya itu kita bahas, dan ternyata masih ada celah permasalahan yang belum berhasil diperbaiki atau diselesaikan. Nah, di sini berarti kita sudah sampai ke posisi dari solusi kita sendiri ya, yang akan kita tawarkan dalam paper yang kita tulis itu. Nah, jadi bagian ketiganya ya berarti tentang solusi yang kita tawarkan, kita jelaskan konsepnya, kita sampaikan apa saja keunggulannya dan bagaimana keunggulan tersebut bisa terjadi. Ya, jadi di sini yang tadi saya bilang penjelasan ilmiahnya. Jadi kita nggak bisa hanya mengklaim bahwa metode kita ini lebih unggul dalam hal akurasi, tapi kita nggak menjelaskan kenapa kok kita mengklaim metode kita lebih akurat. Dasarnya apa kita berani mengklaim itu? Nah, itu harus kita jelaskan ya, berbasis teori ya, atau mungkin penemuan-penemuan yang ada sebelumnya ya, yang dari paper sebelumnya misalkan ya. Kemudian kita ceritakan juga secara singkat bagaimana kita membuktikan klaim akurasi tersebut. Jadi kalau yang di atas ini tadi penjelasannya berbasis teori, kalau yang di sini penjelasannya berbasis pembuktian. Jadi kita nanti ingin membuktikan bahwa klaim kita itu benar dengan cara apa? Simulasi atau eksperimen atau lainnya. Nah, ini kita jelaskan singkat ya. Jadi ini ada di bagian ketiga dalam introduction, masih introduction ini. Yang terakhir ini adalah penjelasan mengenai kerangka atau urutan section-section yang nanti akan menunjukkan alur pembahasan di dalam paper ya. Nah, ini sebagai contoh. Sebentar, ini saya tutup dulu juga. Oke ya, jadi ada beberapa paper yang nanti bisa kita gunakan sebagai contoh. Ini kebetulan ini paper dari mahasiswa S3 saya semua. Ini ada dari Early Access. Kalau kita lihat dalam makalah ini ada suara gimana nih caranya? Oke, sudah hilang ya. Baik. Jadi dalam paper ini misalkan kita lihat bahwa ini ada 4 bagian tadi itu ada semua di sini ya. Jadi bagian yang warna merah ini adalah bagian yang menjelaskan tentang permasalahan umum yang kemudian menukik ya, mengerucut ke fokus permasalahan. Kemudian berikutnya yang di kotak warna kuning ini adalah yang terkait dengan
studi pustaka tadi itu ya, penjelasan mengenai perkembangan solusi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang hijau ini adalah penjelasan mengenai solusi yang kita tawarkan, konsepnya seperti apa keunggulannya, dan mengapa kita klaim bahwa solusi kita unggul, ya. Dan bagaimana pembuktiannya kita jelaskan di bagian warna hijau ini. Dan tidak terlalu panjang kan ini satu paragraf, tapi nanti saya tunjukkan ada contoh lain yang cukup panjang ya. Dan yang warna biru ini adalah yang menjelaskan sistematika pembahasan ya. Ini juga dari mahasiswa S3 saya. Ini juga sama lengkap ya. Dan kebetulan ini adalah paper yang terbit dalam bentuk letters ya. Jadi papernya pendek, hanya 4 halaman ya. Jadi letters itu adalah jurnal yang memuat paper-paper yang pendek ya. Ini kebetulan adalah IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh yang ketiga, ini juga di IEEE Access ya. Dan kalau kita lihat paper ini ada 21 halaman, cukup panjang ya. Dan kita lihat introduksinya itu mulai dari sini sampai sini ya. Jadi ini introduksinya itu kalau dilihat ya kira-kira 2 halaman ya. 2 halaman dari 21 total halamannya. Nah, ini kalau kita lihat bagian merah ini adalah bagian yang menjelaskan relevansinya. Jadi permasalahan umum yang kemudian mengerucut ke fokus masalah. Kemudian kuning ini adalah studi pustakanya tadi, ya, solusi yang sudah ada sebelumnya. Yang hijau ini adalah konsep solusi yang diusulkan sendiri oleh penulisnya. Dan yang biru ini adalah sistematika pembahasan. Jadi urutan section, alur pembahasannya seperti apa. Jadi saya mulai ya, untuk sekedar memberi contoh ya. Jadi paragraf pertama atau bagian pertama itu mengenai relevansi ya. Jadi kita lihat di sini mulainya itu adalah dengan permasalahan umum, yaitu bahwa aplikasi sebagian besar aplikasi sistem radar itu memerlukan kemampuan scanning ya. Kalau namanya radar itu kan bisa scanning gitu ya, jadi berputar gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan scanning itu ada beberapa cara. Pertama itu dengan menggunakan rotator mekanik ya, yang berarti bahwa akurasinya bergantung pada akurasi sudut itu bergantung pada mekaniknya rotatornya itu. Dan kemudian juga ada biaya untuk rotatornya dan seterusnya ya. Kemudian cara kedua dengan phase array, istilahnya phase array ini sudah nggak pakai mekanik rotator ya, tapi dilakukan secara elektronik, tapi juga masih membutuhkan perangkat keras namanya phase shifter dan seterusnya ya. Jadi ada satu sorot atau beam yang berputar untuk scanning gitu. Tapi ini sekarang tanpa rotator. Nah, kemudian mengerucut ke fokus masalah. Jadi alih-alih kita menggunakan radar yang scanning dengan satu sorot atau satu beam yang scanning berputar gitu ya 360 derajat, mengapa tidak bikin radar yang punya banyak sorot sekaligus, yang nggak perlu berputar lagi, tapi ada banyak sorot mengarah ke arah yang berbeda-beda. Nah, ini adalah yang menjadi fokus masalah ya. Dan kemudian di sini ditunjukkan bahwa radar dengan multi beam itu ternyata manfaatnya banyak. Jadi kenapa kok kita nggak coba cari solusi yang seperti ini gitu ya, yang alih-alih pakai scanning tadi itu ya. Dan kemudian di sini dinyatakan bahwa in this paper ya, ini untuk menyatakan ya, mendeklarasikan bahwa dalam paper ini kita akan berfokus pada sistem radar multi beam ya. Jadi ini bagian pertama. Bagian berikutnya adalah studi pustaka ya. Jadi oke ya, ternyata multi beam tadi itu ya, itu ternyata udah banyak yang meneliti ya, udah banyak yang meneliti. Misalkan paper nomor 11 sampai 13 ya, ini menggunakan metode di mana ini ya, di mana setiap beam itu dibangkitkan oleh satu pemancar ya, sehingga kalau kita ingin 360 derajat dengan beam selebar 1 derajat berarti butuh 360 pemancar gitu ya, misalkan contohnya aja ini ya. Jadi ini yang paling primitif ya. Dan ini kita lihat bahwa yang dikomentari ini langsung 3 makalah ya, jadi bukan
bukan satu paper demi satu paper, tapi langsung 3 paper yang mengusulkan metode dalam kelas yang sama atau mirip, ya, metode yang mirip, itu kita kumpulkan jadi satu di sini. Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan metode menggunakan Butler Matrix, ya. Ini juga langsung 3 makalah, ya. Dan ini semuanya masih punya kelemahan. Jadi yang pertama, kelompok pertama ini kelemahannya adalah keterbatasan dalam cross resolusi sudut dan biaya. Ya. Yang berikutnya ini juga ada keterbatasan. Ya. Yang berikutnya lagi ini kebetulan hanya ada satu paper, ya tidak apa-apa. Kalau memang hanya ada satu, kita tulis satu. Ini juga masih ada kelemahan dan kemudian muncul ide baru di sini, ya. Kenapa nggak pakai teknologi MIMO, ya? Nah, di sini ternyata yang meneliti MIMO juga sudah cukup banyak, gitu ya. MIMO untuk radar itu sudah disampaikan di 1820, jadi ini juga 3 paper, ya, satu kelompok gitu, ya. Kemudian masih ada kelemahannya, kemudian 21 sampai 23 ini MIMO-nya diterapkan dengan gelombang yang namanya LFM, ya. Kemudian ada 2 paper ini dengan teknik FDA, semuanya masih ada kelemahan, ya. Kemudian sampai muncul kemudian ide baru, kenapa nggak pakai UFDM, ya? UFDM itu 26, 27, 28, 3 paper ini, ya. Dan bahwa UFDM itu kalau digabung dengan MIMO itu ada keunggulannya, gitu, ya. Nah, tapi masih ada kelemahannya ternyata, ya. Nah, berikutnya ketika kita masuk ke penjelasan konsep, ini seperti tadi biasanya bagian yang memulai penjelasan konsep usulan penulis itu diawali dengan in this paper, tapi ini rasanya masih kurang lengkap gitu, ya. Si penulisnya ini nambahin gini, ya, kata-kata pertamanya itu novel concept of CCOFDM radar. Jadi ini novel itu kan baru gitu, ya. Jadi dalam paper ini sudah tanda-tanda mau menjelaskan usulan konsepnya, tapi di sini ditambahi sebuah konsep baru dari radar CCOFDM MIMO diusulkan sebagai solusi dari ini tadi, ya, wide scanning multi beam radar, ya. Jadi ini adalah awal dari pembahasan konsep solusi yang ditawarkan oleh penulis, ya. Dan ini kemudian konsepnya dijelaskan dalam satu paragraf ini, ya. Saya jelaskan nanti bidangnya mungkin kita berbeda gitu, ya. Kemudian keunggulannya apa dijelaskan di sini, bahwa misalkan ini konsepnya ini bahwa CCOFDM MIMO itu sebenarnya adalah kombinasi antara phased array dan MIMO, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian keunggulannya apa, misalkan ini dengan bisa mengaplikasikan SDR, ya, dan seterusnya, ya. Jadi keunggulan konsep dan keunggulan dijelaskan di sini. Kemudian mengapa unggul itu juga dijelaskan di sini, ya. Oke, nah kemudian ini masih terkait dengan konsep tadi, ya. Jadi cukup panjang penjelasan konsep usulan solusinya. Nah, yang terakhir dalam introduction itu adalah alur pembahasan, ya. Jadi section 2 nanti akan membahas apa, ya. Jadi kalau kita lihat ini juga menunjukkan alur logika pembahasannya. Jadi setelah membahas tentang motivasi dan prinsip dari CCOFDM MIMO, kemudian kita baru akan menjelaskan konsepnya secara detail di section 3, kemudian diikuti dengan section 4 sampai 6 yang akan membahas bagaimana membangkitkan dalam implementasinya itu, kemudian apa saja permasalahan dan indikator kinerjanya dan seterusnya, ya. Jadi ini menunjukkan alur logika pembahasan. Oke, itu bagian dari bagian introduction, ya. Kita lanjut dengan bagaimana kemudian kita mendetilkan konsep usulan solusi tadi. Ini tadi kan masih ringkas, ya, masih 2 atau 3 paragraf saja. Nah, sekarang kita coba mendetilkan konsep solusi yang kita tawarkan, ya. Jadi jadi ketika kita mau menjelaskan konsep solusi kita, ya mestinya karena pembaca paper dalam sebuah jurnal itu pasti sesama peneliti, gitu, ya. Sesama peneliti. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu repot-repot sebenarnya untuk menjelaskan dasar teori, gitu, ya. Karena kita punya asumsi bahwa pembaca paper kita itu punya basic knowledge yang sama dengan kita, levelnya sama dengan kita, ya. Jadi nggak perlu lagi basic teori, ya. Kita langsung
masuk ke intinya, ya, langsung masuk ke intinya, langsung masuk ke kontribusi kita itu apa. Ya. Dan biasanya kita akan mulai dengan beberapa section, ya. Jadi ketika menjelaskan konsep solusi yang diusulkan, itu bisa saja nanti tidak hanya satu section setelah introduction, enggak ya, tapi bisa saja lebih dari satu. Ya. Terutama kalau solusi yang ditawarkan itu solusi yang cukup cukup besar, komprehensif gitu. Ya. Jadi bisa saja nanti kadang-kadang kita itu diminta memberikan related words, ya, yang pada dasarnya sebenarnya adalah seperti studi pustaka juga, ya. Kemudian formulasi permasalahan. Kalau formulasi permasalahannya ini cukup panjang, bisa kita jadikan section tersendiri misalkan. Kemudian model sistem, ya. Kemudian desain detailnya seperti apa, kita juga perlu menyampaikan asumsi apa saja yang digunakan dan kondisi apa saja yang dibutuhkan, ya. Nah, ini harus kita jelaskan, kita sampaikan ketika kita menjelaskan rincian konsep solusi yang ditawarkan, ya. Oke. Nah, dalam menulis menjelaskan konsep solusi ini, tujuan kita adalah, untuk gampangnya adalah agar reviewer dan pembaca itu dapat memahami konsep solusi yang kita tawarkan dengan jelas. Jadi jangan sampai kita menulis itu juga dengan bahasa yang kita bikin supaya sulit untuk dipahami gitu ya. Bukan ya, jadi justru kita coba menulis penjelasan tentang konsep solusi ini dengan bahasa yang sejelas-jelasnya. Ya, kalau bahasanya sulit dipahami, barangkali nanti reviewer itu jadi nggak memahami apa yang dimaksud gitu ya, karena bahasanya terlalu berbelit-belit misalkan ya. Jadi pertama kita harus menjelaskan bagaimana cara kerja dari solusi yang kita tawarkan, dan bukan hanya dengan persamaan matematis ya, tapi harus kita jelaskan juga dengan secara naratif ya, dengan kalimat ya. Nah, kemudian kita harus menjelaskan pentingnya itu apa ya. Jadi ini nanti sebenarnya kaitannya adalah dengan originality dan keunggulannya ya, ini kita jelaskan ya. Jadi untuk itu kita harus menulis sebaik mungkin, sejelas mungkin, dan untuk membantu memperjelas maksud kita bisa menggunakan persamaan, tabel, gambar, atau mungkin algoritma gitu ya. Jadi semuanya kita tujukan supaya mudah dipahami oleh reviewer, terutama reviewer ya, karena kalau nggak lewat reviewer, maksudnya gagal melewati reviewer, ya nggak terbit ya, nggak diterima ya makalah kita. Nah, oke, jadi solusi yang diusulkan, nah ini karena bidang kita bermacam-macam ya Bapak Ibu ya, jadi saya sendiri dari telekomunikasi ya, dan salah satu topik riset saya adalah tentang radar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada yang dari informatika, dari biomedika misalkan, atau sistem tenaga ya, elektronika, nah mungkin topik risetnya bisa beda-beda. Nah, jadi saya di sini coba menggolongkan, walaupun ini mungkin juga belum lengkap ya, topik riset topik yang kita tulis dalam paper kita itu apa sih sebenarnya. Jadi bisa saja paper kita itu mengusulkan suatu arsitektur sistem yang baru, bisa juga paper kita itu mengusulkan algoritma baru, atau juga mungkin ada Bapak Ibu yang di bidang pemodelan gitu ya, mau melaporkan sebuah model matematika atau model statistik baru ya, misalkan terkait dengan proses acak dalam teknik elektro ya, atau mengusulkan sebuah desain baru ya. Jadi variasinya banyak, dan saya yakin ada lebih dari ini ya. Ini hanya saya tunjukkan sebagai contoh aja. Jadi karena variasinya banyak, maka waktunya nggak akan cukup kalau kita bahas satu persatu ini. Jadi nanti saya akan ambil satu contoh saja, yaitu yang mengusulkan sebuah desain baru ya. Nah, jadi sebagai contoh, kalau yang mau kita usulkan ini adalah, ini malah sebuah sistem ya, yang dijadikan contoh di sini, maka ya berarti ada banyak hal yang harus kita sampaikan ya. Habis ini nanti akan ada beberapa contoh. Jadi, tapi apapun bentuk kontribusinya, bentuk solusi yang diusulkan ya,
Yang penting itu harus kita jelaskan konsepnya selengkap mungkin, serinci mungkin, dan sejelas mungkin. Ini yang digarisbawahi paling bawah ini penting ya. Jangan sampai ada hal yang terlewat tidak dijelaskan dengan jelas, ya, tidak dijelaskan dengan lengkap. Ya. Nah itu yang penting. Jadi kita bantu reviewer untuk bisa memahami konsep kita, ya. Karena kalau nggak kita bantu, nanti reviewernya bingung, malah paper kita di reject gitu ya. Jadi kita bantu reviewer ya untuk bisa memahami bagaimana konsep dan apa keunggulan dari usulan solusi yang kita laporkan dalam paper. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau kontribusinya berupa algoritma, maka ya algoritma baru gitu ya, maka tentunya perlu ada deskripsi ya, dan atau formulasi matematis dari permasalahannya, kemudian ada asumsi dan constraint yang harus kita sampaikan ya, ketika menjelaskan rincian konsepnya itu, kemudian formulasi matematis barangkali ya dari setiap langkah pada algoritma. Kemudian perlu kita tunjukkan algoritmanya secara lengkap, entah dengan pseudocode atau flowchart, atau sekedar prosedur misalkan ya, yang merepresentasikan algoritma tersebut. Kemudian kita juga sampaikan indikator kinerjanya apa. Jadi apa sih yang akan menjadi ukuran keunggulan dari algoritma yang baru yang kita usulkan ini. Ya. Ini kalau yang kita laporkan ini adalah algoritma baru. Kalau yang kita laporkan adalah desain baru, maka agak mirip tapi beda banget ini sebenarnya. Kalau desain ini misalkan yang saya jadikan contoh nanti desain, ya kita mulai dengan deskripsi atau formulasi matematis dari permasalahan, diagram desain, kemudian tabel yang isinya parameter desain, indikator kinerjanya apa saja, dan juga penjelasan mengapa desain yang kita usulkan ini dapat atau menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan desain yang ada sebelumnya. Nah ini desain apapun itu harus kita jelaskan ya, kita bandingkan dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga kalau yang kita usulkan adalah model sistem yang baru atau arsitektur sistem yang baru juga yang kita klaim lebih unggul dari yang sudah ada sebelumnya ya. Ini nanti silahkan dibaca sendiri. Saya akan langsung masuk ke contoh. Ini sebenarnya aslinya contohnya banyak ya. Untuk model itu ada saya ambilkan dari satu paper mahasiswa saya. Untuk arsitektur sistem ini ada beberapa dari paper orang lain. Algoritma ini ada beberapa juga dari paper orang lain. Nah yang untuk desain yang saya jadikan contoh adalah paper dari mahasiswa saya yang kebetulan barusan terbit ini ya. Ini terbit April tahun ini ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, masih lumayan seger gitu ya. Oke, jadi papernya judulnya A Transmitter Design for the Multi-Beam CCOFDM Azimuth Scanning MIMO Radar. Ya. Oke, jadi ini sebentar, kayaknya oke ya. Jadi ini adalah bab 2 mulainya di sini ya. Jadi CCOFDM MIMO Radar System Concept ya. Jadi kita lihat dulu kerangkanya ya. Jadi di sini di bab 2 ini ada konsepnya ya, penjelasan konsep dimulai dengan motivasi. Jadi dimulai dengan rumusan permasalahannya dulu secara matematis ya. Jadi formulasi matematis dari permasalahannya ya. Jadi ini dijelaskan di sini. Ini bagian A-nya motivasi ya. Kemudian bagian B-nya ini baru masuk ke prinsipnya ya, prinsip dari CCOFDM MIMO Radar. Jadi yang A tadi itu formulasi matematis dari permasalahan, yang B ini adalah prinsip kerja dari solusi yang ditawarkan, tapi juga diformulasikan secara matematis ya, dan dengan bantuan diagram di sini ya, di kanan atas ya. Oke, kita lihat dulu kerangkanya ini ya. Kemudian bagian C ini masuk lebih dalam lagi. Jadi kalau yang B tadi adalah prinsip kerjanya, nah yang C ini mulai masuk ke bagaimana desain dari gelombang sinyal radar yang akan dipancarkan ya. Jadi ini juga disampaikan secara matematis dan bukan hanya dengan persamaan ya, tapi juga dijelaskan secara naratif gitu ya, dengan menggunakan narasi dengan dalam bentuk paragraf dan seterusnya ya. Oke. Nah, bab 3 ini juga masih terkait dengan penjelasan rinci dari konsep kerja. Jadi di sini supaya pembaca dan tentunya reviewer itu lebih memahami
prinsip kerja dari sistem radar yang baru ini, sistem FDM MIMO ini, maka bab 3 ini masuk ke contoh, ya, contoh bagaimana penerapan sistem FDM MIMO radar. Pertama, requirements ini dibantu dengan tabel di sini, ya. Kemudian kemudian bagaimana implementasi sistem radar tadi untuk satu jenis radar yang aplikatif, misalkan radar untuk surveillance, misalkan, ya, disertai dengan lagi-lagi gambar diagram mengenai terkait dengan modul pemancar penerimanya, juga bagaimana pembangkit sinyalnya, ya. Demikian sampai di sini, ya, sampai di sini. Nah, bab 5 ini sudah masuk ke penjelasan mengenai indikator kinerja, ya. Jadi indikator kinerjanya ini peak to average power ratio, dijelaskan di sini bagaimana peak to average power ratio ini yang bisa dicapai oleh konsep radar baru yang dilaporkan, ya. Nah, jadi untuk bisa menjelaskan seperti itu, jadi kalau kita lihat sebentar, ya, kita balik lagi ke kerangka di depan. Apakah tadi ada formulasi matematis dari permasalahan? Ada, diagram desain ada, prinsip kerjanya tadi juga sudah dijelaskan, ada tabel parameter desain, ada penjelasan mengenai indikator kinerja, dan kalau dibaca lebih rinci tadi sebenarnya ada penjelasan mengapa kok radar yang baru ini diklaim unggul dibandingkan radar yang ada sebelumnya, ya. Jadi semuanya ada di dalamnya. Kemudian kita tadi ingat bahwa untuk bisa memperjelas penjelasan, kita bisa memanfaatkan persamaan tabel, gambar, dan prosedur atau algoritma, ya. Kita coba. Nah, ini, ya, jadi ini saya ambilkan dari paper tadi itu juga, ya. Jadi kalau kita lihat semua persamaan ini ketika kita tulis itu perlu mengikuti konsistensi penggunaan simbolnya, ya. Jadi jangan sampai simbolnya untuk parameter atau besaran yang sama, simbolnya itu berubah-ubah beberapa kali sepanjang paper, ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu, dan jangan sampai ada simbol yang sama digunakan oleh dua parameter yang berbeda, ya. Kemudian jangan hanya persamaan, tapi kita harus memberikan interpretasi dari persamaan tersebut, ya. Dan jika diperlukan penurunan langkah demi langkah bisa juga kita masukkan di dalam paper. Tapi kalau derivasinya ini, penurunannya ini ternyata cukup panjang, untuk tidak mengganggu jalan cerita, derivasi ini bisa kita taruh di appendix, ya. Oke, ini contohnya, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mendefinisikan arti dari setiap variabel, setiap simbol, ya. Berikutnya tabel. Jadi hanya masukkan tabel yang memang digunakan dalam pembahasan, ya. Jadi ini tabel 1 ini tadi yang terkait dengan tabel parameter. Nah, ini dalam pembahasan di sini ini figur tabel 1. Tabel 1 itu nah ini disebutkan di sini, ya. Jadi ada tabel 1, ya. Jadi jangan sampai tabel 1 seperti ini kemudian ternyata nggak pernah dibahas, ya, nggak pernah disebut, ya, dalam pembahasan, ya. Oke, kemudian juga diagram blok diagram ini, ya, dari transmit receive modul istilahnya. Ini dijelaskan dengan jelas, digambarkan dengan jelas, ya. Sekali lagi kita ingin agar reviewer bisa memahami sejelas mungkin, dan ini juga jangan hanya memunculkan blok diagram gini, ya, gambar saja gitu, tapi harus kita beri interpretasi, beri penjelasan, dan ini kita lakukan. Misalkan ini figur 4 ini, ya. Figur 4 adalah ini kan gambar ini, ya. Ini figur 4 ini kita jelaskan, ya, dalam teksnya, ya. Nah, algoritma bisa kita jelaskan dalam bentuk pseudocode seperti ini, tapi juga bisa dijelaskan dalam bentuk prosedur seperti ini, ya. Jadi misalkan ini prosedur mengenai bagaimana menentukan pola array untuk setiap beam, ya. Oke, jadi ini ada caranya, ya. Ada prosedurnya dijelaskan di situ, ya. Saya rasa ini oke, ini berikutnya ini sebentar saya cek dulu. Ini kebetulan ini 9.15. Kita sampai jam berapa, ya, Bu? Kak Berta? Bu Berta? 9.30 ya kayaknya, ya. Kita sampai 11.30.
Prof. Oh maaf, ya 11.30 WIT ya. 11.30 WIT. Ya, baik. 11.30 WIT, Prof. Baik, berarti ini masih bisa. Kalau misalnya masih butuh waktu, kita sampai. Ya, kan ini nanti sampai kita jam 12 ada. juga nggak apa-apa, Prof. Kalau misalnya mau sampai jam 12, kalau misalnya materinya. Kalau saya tidak salah, kalau menurut jadwal, kita berhenti di 9.30, kemudian nanti kita lanjut gitu ya Bu ya, jam 13. Benar, Prof. Jam 10. Ya, gitu ya. Jadi saya akan mengikuti jadwal saja supaya tidak bikin perubahan ya. Oke, tapi karena ini masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum 11.30 akan saya lanjutkan dulu ya. Oke, jadi sudah 2 bagian yang kita bahas, yaitu introduction dan yang kedua adalah bagaimana kita menjelaskan secara rinci konsep usulan yang konsep solusi yang kita usulkan. Nah, yang berikutnya kita sudah jelaskan konsep solusinya, ya, konsep solusi yang kita laporkan, kita usulkan dalam paper. Nah, berikutnya kita juga harus menyampaikan apa buktinya, apa bukti bahwa solusi kita itu unggul, ya. Nah, pembuktian tadi sudah sempat saya sampaikan, juga sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya yang online yang bulan Maret itu, bahwa pembuktian itu kita lakukan dengan simulasi atau eksperimen atau kedua-duanya, ya. Nah, sekarang coba akan kita bahas bagaimana melaporkan kinerja keunggulan kinerja dari solusi yang kita usulkan itu. Ya, jadi ini juga sekedar untuk mengingat lagi ya, di bulan Maret sudah sempat saya jelaskan ya bahwa untuk mendukung klaim keunggulan dari solusi yang kita usulkan itu ada 2 jenis argumen ya, yang harus kita siapkan ya. Jadi ketika tadi di introduction kan tadi sudah sempat saya bahas sedikit, di introduction itu ketika kita menyampaikan penjelasan ilmiah atau pemikiran teoritis ya yang kita gunakan sebagai dasar mengklaim bahwa solusi yang kita usulkan itu unggul, ya, itu kita perlu dasar kan ya, perlu memberikan sebuah argumen. Padahal kita belum di introduction itu kita belum melaporkan bahwa kita udah punya udah melakukan simulasi gitu ya dan seterusnya. Kita belum sampai itu, tapi di situ kita sudah harus bisa menjelaskan klaim keunggulan solusi. Nah, berarti di introduction itu kita harus sudah bikin argumen yang sifatnya adalah deduktif, ya. Deduktif nomological itu berarti adalah argumen deduktif, ya, yang mengacu atau berdasarkan pada hukum atau teori yang sudah diakui bersama oleh komunitas ilmiah. Di dalamnya ini termasuk juga temuan pernyataan yang disampaikan dalam paper-paper yang sudah terbit lebih dulu. Tapi yang perlu diingat, Bapak Ibu nanti ketika mengacu ke sebuah paper, Bapak Ibu yakinkan bahwa papernya itu berasal dari jurnal yang bermutu juga. Mengapa saya sampaikan begitu? Karena jurnal yang tidak bermutu, itu salah satu cirinya adalah proses reviewnya itu juga tidak bermutu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah ngirim paper ke sebuah jurnal untuk direview, hasil reviewnya kembalinya itu hanya mengomentari cara penulisan, ini penulisannya banyak yang salah ketik dan seterusnya, tapi tidak satupun komentar reviewer yang terkait dengan substansi. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa jurnalnya kurang bermutu. Ya, karena justru yang kita harapkan, ya oke, penulisan penting, tapi substansi ini jauh lebih penting kalau menurut saya ya. Walaupun kalau penulisannya jelek tetap enggak, kemungkinan harus ada major revisi gitu ya. Tapi kalau reviewnya nggak baik, ya, sebuah jurnal reviewnya nggak baik, maka paper-paper yang terbit dalam jurnal itu nggak bisa kita percaya kan berarti. Ya, jadi Bapak Ibu tolong mohon hanya menggunakan paper-paper dari jurnal yang bermutu saja sebagai referensi. Ya. Nah, oke, jadi kembali ke sini ya, argumen deduktif nomological ini kita perlukan ketika kita menjelaskan keunggulan solusi kita, ya, di introduction.
Nah, nanti di section belakang ya, mendekati conclusion ya, itu pasti ada section yang menjelaskan hasil simulasi atau hasil eksperimen ya. Nah, hasil simulasi dan hasil eksperimen itu juga harus kita tarik, kita ambil kesimpulan ya, kita ambil kesimpulan ya. Dan kesimpulan yang kita tarik dari hasil eksperimen maupun simulasi itu nanti akan kita cocokkan dengan kesimpulan dari argumen kita yang kita tuliskan di introduction. Dan ini harus sejalan. Harus sejalan itu bukan berarti kalau eksperimennya ternyata hasilnya kok nggak sejalan, kemudian hasilnya kita ubah gitu ya, enggak gitu ya. Jadi eksperimen simulasi hasilnya jangan kita ubah. Tapi kalau ternyata hasil eksperimen dan simulasi ini tidak mendukung klaim kita di introduction, artinya berarti salah satu dari dua hal ini ada yang apa namanya, atau artinya gini, bahwa klaim kita di introduction itu tidak terbukti ya. Artinya kita membuat klaim yang salah di introduction. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti eksperimen dan simulasi ini hasilnya melenceng dari klaim yang kita buat di introduction, kemudian hasil eksperimennya kita ubah, kita ganti gitu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu, kita tetap harus memegang integritas ya, integritas sebagai peneliti. Nah oke, nah kemudian bagaimana kita menyampaikan bukti dari apa keunggulan tadi dari hasil eksperimen atau simulasi. Nah, eksperimen dan simulasi itu tidak bisa kita argumennya nanti tidak bisa kita samakan dengan yang ada di introduction. Karena kalau di introduction itu dasarnya jelas tadi teori atau hukum atau temuan dari paper sebelumnya yang sudah diterima oleh komunitas ilmiah, oleh apa cirinya bahwa itu sudah diterima oleh komunitas ilmiah? Sudah accepted dalam jurnal ya, sudah terbit dalam jurnal. Itu berarti sudah dianggap sudah diterima oleh komunitas ilmiah dan sudah dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Ya, itu tandanya. Oleh karena itu kalau reviewnya jelek, nah itu bahaya, malah ada satu klaim yang sebenarnya tidak benar masuk di jurnal seolah-olah menjadi bagian dari ilmu pengetahuan, padahal kurang baik gitu, tidak akurat hasilnya, hanya gara-gara reviewnya yang jelek tadi, yang tidak ketat tadi. Nah oke, nah di pelaporan hasil eksperimen maupun simulasi kita memiliki dasar yang berbeda dibandingkan dengan yang di introduction tadi. Kalau ini tadi dasarnya adalah teori, hukum, dan temuan yang sudah diterima oleh komunitas ilmiah. Di sini dasarnya itu adalah hasil eksperimen dan hasil simulasi yang terbatas. Terbatasnya adalah ya kalau kita melakukan eksperimen itu pasti butuh dana, butuh tenaga, butuh waktu. Ya. Jadi dalam masa S3 itu kita melakukan eksperimen mungkin hanya bisa 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, atau katakanlah 10 kali misalnya. Nah itu kan berarti kita dibatasi oleh keterbatasan jumlah sampel. Demikian juga simulasi. Ya. Simulasi itu misalkan simulasi sistem komunikasi pada kanal yang berubah terhadap waktu. Lah kan kita nggak akan bisa melakukan simulasi untuk mendapatkan sampel sejumlah tak hingga. Itu kan nggak mungkin. Idealnya tak hingga. Ya. Tapi kita dibatasi oleh waktu tentunya ya, oleh kemampuan komputasi dari komputer kita misalkan. Sehingga simulasi itu paling banyak sekian ribu sampel gitu ya. Nah itu harus kita pertimbangkan ketika menarik kesimpulan ya. Karena ada keterbatasan sampel ini, maka argumen yang kita gunakan dalam menarik kesimpulan itu adalah argumen induktif. Nah di sini ada kata-kata statistikal, karena argumen induktif ini kita dasarkan pada statistik dari hasil simulasi atau eksperimen yang kita peroleh. Jadi dari jumlah sampelnya tadi. Ya, jadi ini bedanya menarik kesimpulan di introduction tadi dalam rangka mengklaim menyatakan klaim keunggulan solusi kita, dan dalam menarik kesimpulan dari hasil eksperimen simulasi. Ya. Oke, jadi ini saya lewatin aja. Jadi atau mungkin yang penting itu kalau di tadi itu yang untuk di hasil riset dan
atau sorry, hasil eksperimen atau simulasi itu, ketika menyampaikan kesimpulan, itu kesimpulan hasil simulasi atau eksperimen itu, ini perlu kita nyatakan secara induktif ya. Jadi kita perlu menyampaikan seberapa kuat kesimpulan tersebut karena sampelnya terbatas ya. Makin banyak sampel makin kuat kesimpulannya ya. Jadi kekuatan kesimpulan itu bisa kita nyatakan dengan eksak. Misalkan kalau kita tahu ya bahwa probabilitas berlakunya kesimpulan itu adalah 82% ya, kita bisa tambahkan misalkan with 82% probability. Atau kalau kita nggak tahu berapa tingkat kekuatannya secara eksak, kita bisa pakai bantuan kata keterangan gitu ya. Jadi misalkan very probably, almost certainly dan sebagainya ya. Tapi kata-kata ini jadi sangat penting karena tanpa kata-kata ini maka akan terkesan bahwa seolah kesimpulan kita itu kesimpulan yang absolut dari hasil eksperimen dan simulasi kita. Padahal jumlah sampelnya terbatas ya. Nah, jadi ketika misalkan kita pakai cara simulasi ya untuk pembuktian, maka ya harus kita jelaskan simulasinya itu pertama simulasi itu ada dua jenis biasanya, orang kadang-kadang salah kaprah. Oke, jadi kita kenal simulasi stokastik yang pakai Monte Carlo itu, tapi kita juga kenal yang namanya komputasi numerik ya. Jadi seringkali orang yang menggunakan komputasi numerik menganggap bahwa yang dia lakukan itu seperti halnya simulasi stokastik. Padahal ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau simulasi stokastik Monte Carlo ya, kita barangkali perlu menyebutkan nama softwarenya ya. Tapi kalau kita nggak butuh software khusus untuk simulasi stokastik ini, jadi kita tulis program sendiri pakai MATLAB atau pakai C++ ya, maka bahasa pemrograman ini menjadi tidak penting ya, menjadi tidak penting. Karena ya harusnya suatu algoritma diterapkan dengan bahasa yang berbeda yang mestinya hasilnya sama ya. Kemudian kita juga perlu menjelaskan model sistem dan sinyal yang digunakan dalam simulasi, asumsinya apa saja, bagaimana cara kita mendapatkan nilai kinerja ya, dari simulasi tersebut, berapa jumlah sampel yang kita kumpulkan, yang kita peroleh ya, dan apa kesimpulannya. Nah ini tadi ya, apa kesimpulannya ini. Di samping juga kita harus menyatakan apakah hasil simulasi ini mendukung klaim yang kita buat di introduction, tapi juga kita harus menyebutkan seberapa kuat klaimnya. Ya, karena lagi-lagi ini adalah argumen induktif ya. Kemudian komputasi numerik, nah ini biasanya pakai software khusus ya, harus kita sebutkan softwarenya. Ya, terutama kalau softwarenya itu software komersial ya, kalau misalkan untuk evaluasi kinerja antena pakai CST atau HFSS ya harus kita sebutkan ya. Karena dua program komputasi numerik ini ternyata menggunakan dua algoritma yang berbeda sebenarnya ya. Kemudian asumsinya apa, spesifikasinya seperti apa, indikator kinerjanya apa ya, dan seberapa presisi hasil yang diberikan oleh komputasi numerik itu semuanya kita jelaskan ya. Jadi tergantung mana yang Bapak Ibu gunakan ya, apakah simulasi Monte Carlo atau komputasi numerik. Nah, kalau yang kita gunakan adalah eksperimen untuk pembuktian tadi itu, maka bisa saja kita melakukan eksperimen terhadap sebuah model dari objek yang sesungguhnya. Jadi bukan objek sesungguhnya, tapi kita buatkan model gitu ya. Karena mungkin objek yang sesungguhnya itu mahal, ukurannya besar dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan model, tapi tentunya modelnya harus mampu merepresentasikan objek yang sesungguhnya ya. Kemudian kita harus jelaskan konfigurasi sistemnya seperti apa, sistem eksperimennya seperti apa, dan dalam hal ini perlu ada gambar diagram maupun foto ya. Kemudian jika diperlukan perlu menyebutkan waktu dan tempat eksperimen, karena kadang-kadang barangkali eksperimen itu hasilnya ditentukan oleh waktu ya. Apakah misalkan eksperimennya pagi hari malam hari ternyata hasilnya bisa berbeda ya, berarti harus kita sampaikan gitu ya. Lokasinya di mana, kalau menentukan hasil ya harus kita sampaikan. Kemudian prosedurnya bagaimana, tipe data yang diperoleh seperti apa dan bagaimana pengolahannya, dan sama seperti tadi harus ada kesimpulan yang dikaitkan dengan cocok enggaknya dengan klaim yang dibuat di introduction serta seberapa kuat ya. Bisa juga eksperimen itu dilakukan langsung terhadap objek yang sesungguhnya ya. Dan ini mirip dengan yang atas.
Tapi yang penting juga karena ini objek sesungguhnya, mungkin perlu dijelaskan bagaimana merealisasikan objek yang sesungguhnya ini dan apakah ada proses penyederhanaan gitu barangkali ya terhadap objek yang sesungguhnya. Ya. Kemudian sama seperti tadi tempat waktu, prosedur, tipe data dan kesimpulan. Nah, seperti halnya ketika kita membahas rincian konsep solusi tadi itu. Ketika kita melaporkan hasil eksperimen maupun simulasi, itu sangat penting untuk menyertakan gambar dan tabel ya, untuk memperjelas bagaimana simulasi eksperimen dan eksperimen itu dilakukan dan bagaimana hasilnya. Ya. Jadi baik gambar maupun tabel bisa digunakan untuk menyampaikan hasil simulasi atau eksperimen. Ya. Nah, karena sebuah paper itu punya ruang terbatas, maka tampilkan gambar dan tabel yang memang sangat-sangat perlu untuk ditampilkan yang dan yang bisa mendukung klaim yang bisa mendukung, bukan berarti kalau ada hasil yang nggak mendukung terus kita sembunyikan nggak gitu ya, tapi artinya kita tampilkan gambar yang terjelas yang bisa langsung menunjukkan dukungan terhadap klaim yang kita buat ya. Jadi sebagai seorang peneliti, nah ini kita harus jujur ya, menyampaikan kebenarannya, tidak menyembunyikan apapun dan tidak merekayasa data. Ya. Jadi integritas sangat penting di sini ya. Dan gambar dan tabel yang baik adalah gambar dan tabel yang mampu melaporkan, menyampaikan hasil riset dengan jelas dan tidak menimbulkan pembingungan. Ya. Dan jadi misalkan untuk eksperimen ya, misalkan kita perlu menunjukkan konfigurasi eksperimennya itu seperti apa. Mungkin perlu foto, mungkin perlu diagram atau dua-duanya ya. Nanti kita lihat. Kita langsung aja ya contoh. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini eksperimennya misalkan menggunakan desain, ini kebetulan salah satu paper mahasiswa saya juga menggunakan desain antena yang direalisasikan ya. Nah ini diagram ini menunjukkan seperti ini loh nanti bentuk antena yang direalisasikan atau antena array yang direalisasikan. Kemudian ini adalah konfigurasi sistem eksperimen ya, digambarkan dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian ternyata pengukurannya itu menggunakan real world object ya, objek sesungguhnya, dan ternyata objeknya itu adalah misalkan lapisan ionosfer ini sebenarnya ya. Jadi ada pemancar dan penerima yang memang sengaja ditaruh di lokasi sesungguhnya berjarak 75 km ya, karena memang yang mau diukur ini kanal radio sungguhan. Jadi nggak pakai model, tapi memang kanal radio sungguhan. Ya maka kita jelaskan bagaimana situasi dan konfigurasi pengukurannya. Oke, tadi konfigurasi sistemnya seperti ini. Lokasi pengukurannya ternyata satunya ini di kota Surabaya, penerimanya di Malang. Di kota Surabaya yang diletakkan di atap gedung ini ada 2 antena transmitter. Di Malang itu diletakkan juga di atap gedung di Malang ya, dengan 2 antena. Jadi dijelaskan seperti ini sehingga orang akan bisa membayangkan dengan jelas, oh pengukurannya dilakukan seperti apa ya, dengan menggunakan sistem yang di kiri, peletakannya ada di atas atap gedung seperti di kanan ya, dan seterusnya ya. Nah kemudian kalau eksperimennya itu ini salah satu kalau nggak salah sensor ya dari salah satu mahasiswa S3 elektro, bukan bimbingan saya. Jadi ini ada diagram blok diagram dari sistem eksperimennya, ada blok diagramnya, tapi ada juga foto ya. Jadi memang ditampilkan dua-duanya. Mengapa kok nggak cukup hanya blok diagram? Karena bentuk alatnya sendiri sebenarnya jadi hal yang penting untuk bisa dilihat oleh pembaca ya. Jadi di sini ditampilkan fotonya. Kenapa nggak foto saja? Karena dari foto ini tidak terlihat jelas bukan aliran sinyal atau apapun yang ada pada sistem tersebut ya. Jadi lebih gampang menunjukkan aliran tersebut ketika digambar dalam bentuk diagram ya. Demikian juga yang di kanan ini ya. Jadi ini untuk menunjukkan situasi lokasi pengukurannya. Jadi menggunakan foto ini kebetulan adalah
foto ini ya, eksperimen underwater akustik ya, jadi sistem underwater akustik menggunakan lab miliknya BIN ya, tentunya BPPT. Nah ini lab yang ada di Surabaya, jadi ini ada kolam air yang besar gitu ya. Nah ini sistem pengukurannya dilakukan ditata seperti ini konfigurasi sistemnya. Nah dalam kenyataannya bentuknya seperti ini ya. Jadi ini akan memberi kejelasan seperti apa eksperimen itu dilakukan. Kemudian selain blok diagram, kita juga seringkali perlu menggunakan kurva ya, untuk menghasilkan melaporkan hasil pengukurannya. Maaf ini saya kelebihan sedikit, bukan ada masalah. Jadi kurva itu, plot grafik itu akan sangat penting kalau kita ingin menunjukkan hubungan dua variabel, atau ingin menunjukkan tren, atau ingin bisa menunjukkan perbandingan dua atau tiga solusi yang berbeda gitu ya, kinerja dua atau tiga solusi yang atau metode yang berbeda secara visual ya. Tapi jangan hanya menunjukkan grafik, tetap harus ada interpretasi yang dituliskan dalam teksnya ya. Jadi ini sebagai contoh ya, kita bisa membandingkan ada tiga metode yang berbeda, jadi langsung kelihatan di sini ya. Ini kan juga di sini ada beberapa metode yang berbeda, langsung kelihatan. Ini juga ya, saya lewatin aja. Ini untuk menunjukkan tren ya, jadi ada tren seperti ini ya. Ini akan lebih mudah kelihatan daripada kalau hasilnya disampaikan dalam bentuk tabel ya. Nah sebenarnya tabel itu lebih baik dibandingkan kurva atau grafik tadi, khususnya kalau kita memerlukan akurasi atau presisi ya, dari angka numerik hasil eksperimen maupun simulasi ya. Jadi kalau ingin menampilkan rincian secara rinci nilai numeriknya, atau kalau kita ingin menunjukkan relasi antara dua parameter ya, misalkan ini tadi relasi antara diversity gain ya dengan angle separation gitu ya. Nah kalau di sini nanti kalau misalkan kita ingin menunjukkan relasi dari lebih dari dua kriteria indikator kinerja ya, indikator kinerja, maka kita sulit untuk bisa menyampaikan itu dalam bentuk grafik, maka akan lebih mudah pakai tabel ya. Jadi kapan pakai tabel, kapan pakai grafik itu sudah ada perbedaannya ya, peruntukannya masing-masing. Nah ini sebagai contoh ya, ini ada tiga metode, tiga desain yang mau dibandingkan. Nah ini sebenarnya ada beberapa indikator kinerja sekaligus. Ini ada satu indikator kinerja, jumlah perangkat keras yang digunakannya. Kemudian ini indikator kinerja berupa gain. Ini indikator kinerja berupa scan loss. Ini indikator kinerja berupa side loop level. Ya, jadi semuanya ini bisa langsung dibandingkan untuk tiga metode yang berbeda dalam satu tabel. Dan hal ini nggak akan bisa dilakukan hanya dengan satu grafik. Ya. Jadi ini keunggulan tabel. Jadi masing-masing ada keunggulannya. Tinggal sekarang mana yang kita butuhkan. Ya. Apakah grafik atau tabel. Ya. Nah ini juga contoh yang lain yang terkait dengan tabel ya, saya lewatin aja. Nah hasil eksperimen maupun simulasi, oke kita laporkan hasilnya seperti apa, bisa dengan grafik, bisa dengan tabel. Kemudian kita jelaskan interpretasi dari setiap grafik dan tabel. Tapi yang lebih penting adalah pembahasan yang mengikuti hasil simulasi dan eksperimen tersebut. Ya. Jadi pertama ya, hasil simulasi dan eksperimen ini harus mengkonfirmasi klaim. Karena kalau nggak gitu, kalau ternyata hasilnya kesimpulannya bertentangan, ya berarti klaim yang kita bikin di introduction itu tidak terbukti atau kurang terbukti. Dan ini langsung di-reject gitu ya. Maka pastikan bahwa simulasi dan eksperimen ini fokusnya hanya indikator kinerja yang menjadi fokus saja. Ya, jangan melaporkan indikator kinerja yang tidak relevan. Ya. Kemudian metodenya benar, ya, metode simulasi atau eksperimennya benar, jumlah sampelnya cukup, ya, karena kalau jumlah sampel hanya 3 misalkan, kita harus amat sangat hati-hati untuk menarik kesimpulan. Kayaknya kurang kalau 3 sampel itu, jadi butuh beberapa kali, terutama kalau eksperimen dan simulasinya itu melibatkan
besaran fenomena alam ya, yang sifatnya ada ya, seperti noise ya, atau kanal radio yang berubah terhadap waktu itu nggak bisa hanya diukur 3 kali, harus banyak kali ya. Nah, dan juga ketika membuat argumen digunakan tadi itu induktif statistikal ya dalam menarik kesimpulan. Sediakan minimal 1 paragraf untuk secara eksplisit itu menyatakan bahwa hasil simulasi atau eksperimen ini mendukung secara positif kriteria kinerja yang sudah diklaim dan itu keunggulan yang sudah diklaim, dan berarti juga mendukung konsep dari solusi yang diusulkan ya. Nah, kemudian di bagian akhir dari section ini ya, terutama yang terkait dengan pembahasan atau discussion, jangan lupa menurut saya sebaiknya kita ulang lagi pernyataan secara eksplisit mengenai klaim keunggulan dari solusi yang ditawarkan dalam paper kita. Dan karena ini kaitannya bahasa apa namanya, dasarnya adalah eksperimen atau simulasi, jangan lupa mengkaitkan ini dengan apa, menyampaikan ini dalam bentuk argumen apa, induktif statistikal. Nah, saya rasa itu adalah akhir dari bagian ini ya. Jadi saya sudah telat sekitar 13 menit. Jadi saya mohon izin ini ke Bu Berta ya. Mungkin bagian ini sampai sini dulu ya. Nanti bisa kita lanjutkan di bagian kedua nanti siang waktu Indonesia Timur ya. Saya rasa demikian, saya kembalikan ke Bu Berta. Silakan. Mohon maaf ini telat.